Berita Gereja GKJ Jebres tanggal 17 Desember 2023. 1. Tukar mimbar. Dalam rangka tukar mimbar klasis, hari ini GKJ Jebres menerima pelayan Pendeta Ayub Widi Rumekso SSI dari GKJ Immanuel pada kebaktian sore pukul 5, sedangkan GKJ Jebres minggu kemarin mengutus Pendeta Suwarto SSI ke GKJ Joyo Dingningratan pada pukul 4 sore. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat. 2. Libur kantor gereja. Dalam rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru, diberitahukan kepada seluruh jemaat GKJ Jebres bahwa kantor gereja libur pada tanggal 26 Desember sampai 3 Januari 2024. Kantor akan buka kembali pada hari Kamis, tanggal 4 Januari. Harap menjadikan perhatian. 3. Pelayanan sakramen baptis, sidi, dan baptis anak. Sakramen baptis, sidi, dan baptis anak akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023, pukul 9 pagi. Yang akan sidi pengakuan percaya: 1. Saudara Yeno Amaseli Krisditeo dari Jebres 1. 2. Saudari Listina Anggraini Jebres 3. 3. Saudari Natalia Cynthia Putri Raharjo Jebres 3. 4. Saudara Dania Satya Prakoso Tutuko Jebres 4. 5. Saudari Natania Rima Kurniawan Jebres 8. 6. Saudara Yonatan Darel Hensi Jebres 8. 7. Saudari Fionita Evangeline Alvania Jebres 9. 8. Saudari Erwina Rosi Lusandi Jebres 10. 9. Saudara Samuel Kris Adrianto Jebres 14. Yang akan baptis dewasa: 1. Bapak Fandi Rahmat Santoso Jebres 3. 2. Bapak Setiono Jebres 10. 3. Ibu Herlinawati Jebres 10. Yang akan membaptiskan anaknya: 1. Bapak Ibu Yunius Bobi Amsal, nama anak Sean Putra Kurniawan Jebres 3. 2. Bapak Ibu Yanuar Kristar Dianto, nama anak Gideon Giandra Eklan Jebres 8. Bagi yang akan baptis dewasa dan sidi dan yang akan membaptiskan putra-putrinya, diharap menghadiri peston persiapan pada Jumat 22 Desember pukul 5 sore dengan membawa kidung Pasamuan Kristen Jawa. 4. Rangkaian Natal dan Tahun Baru. Persekutuan doa masa Advent pukul 18 WIB. 1. Senin 18 Desember, pengantar bahasa Indonesia pembicara Pendeta Suwarto SSI. 2. Selasa 19 Desember, pengantar bahasa Jawa, pembicara Pendeta Retno Ratih Suryaning Handayani MTH MA. 3. Rabu tanggal 20 Desember, pengantar bahasa Indonesia, pembicara Pendeta Emeritus Bambang Mulyatno STH MSI. 4. Kamis 21 Desember, pengantar bahasa Jawa, pembicara Pendeta Santoso Budi Harjono MTH. 5. Jumat 22 Desember, pengantar bahasa Indonesia, pembicara Pendeta Wahyu Purwaning Tias SSI. Kebaktian penyegaran rohani. Sabtu 23 Desember pukul 18, pengantar bahasa Indonesia, pembicara Pendeta Hendrikus Agus Raharjo SSI dengan tema
Sang pandu hidupku, Tuhan sang terang pemandu hidupku. Ibadah Natal. Senin 25 Desember pukul 7 pagi, pembicara Pendeta Emeritus Dr. David Rubingan MTH dengan tema Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ibadah Tahun Baru. Senin 1 Januari 2024 pukul 7 pagi, pembicara Pendeta Suwarto SSI, pengantar bahasa Indonesia dengan tema Melangkah dalam berkat Allah. Persembahan tanggal 10 Desember. Pertama, persembahan kotak putih 1.701.000. Persembahan kotak merah 1.495.000. Persembahan bulanan dan operasional 4.170.000. Perpuluhan 4.445.000. Istimewa 120.000. Perjamuan kudus 2.017.000. Amplop Natal 350.000. Persembahan komisi rimatan 400.000. Persembahan komisi anak 200.000. Persembahan komisi remaja 100.000. Perjamuan keliling 340.000. Rebon 226.000. Yang menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Kolonel Purnawirawan Harod EAC, dosen dari UKTS. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silahkan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari bersama-sama kita masuk dalam panggilan beribadah. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memuji kebesaran namanya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita awali ibadah dengan pengakuan hati yang terdalam demikian. Pertolongan dalam ibadah Minggu Advent ketiga ini datangnya di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi, Advent ketiga disebut Gaudete Sunday, yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Dia yang datang sebagai Juru Selamat dunia, Sang Maharaja semesta, menantikan kita menerimanya sebagai pendamai yang kudus. Hanya oleh karya keselamatannya, kita mendapatkan pemulihan dari dosa. Oleh karena kedatangannya, membawa masa depan yang penuh harapan. Mari kita bersukacita. Terpujilah Allah ketika kita diperkenan untuk hadir, tidak oleh karena kesucian, tetapi Tuhan memberikan pengampunan ketika kita boleh mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami menyambut rahmat kasih-Mu dalam Sang Immanuel. Namun kami mengakui kelemahan dan keterbatasan kami.
Dalam bergumul kehidupan kami kehilangan pengharapan kepadamu. Kami lebih sering mengandalkan pikiran dan kehendak kami sendiri, sehingga kami pun jatuh dalam kesalahan dan dosa. Kini kami mengakui kesalahan dan dosa di dalam doa pribadi kami masing-masing. Inilah kami yang berdosa. Hapuskanlah dosa kami, sebagaimana kami pun bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya Tuhan, layakkanlah kami memasuki hadirat-Mu. Sudilah mengampuni kami yang berlumuran dosa. Amin. Bagi setiap kita yang menyadari dosanya serta berjanji hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah janji Tuhan dengan penuh syukur yang boleh kita baca dalam kesaksian Yesaya 12 ayat yang kedua, yang demikian sabda Tuhan. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan dari Allah nyata atas kita di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita datang senantiasa di dalam doa oleh karena kesetiaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita boleh dipimpin dan dituntun untuk bergumul bersama dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang ada di sorga. Di dalam setiap kehidupan yang boleh kami jalani, kami bersyukur Engkau senantiasa menghadirkan kasih karunia dan kesetiaan. Engkau menghadirkan penghiburan, menghadirkan kekuatan, bahkan menuntun kami berjalan di dalam rancangan-rancangan yang Tuhan sudah setiapkan. Dan pada pagi hari ini, kehadiran kami sehati sepikir di dalam rumah-Mu, untuk kami bersekutu, kami bersyukur Engkau tidak melihat betapa besar dosa dan pelanggaran kami. Tetapi karena kasih setia yang begitu besar, Engkau boleh mengampuni kami dan menyucikan kami, untuk kami sehati sepikir bersekutu dengan Tuhan pada saat ini di tempat ini, mengumpulkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa yang ada di sorga, biarlah di dalam nama Yesus Kristus, kuasa Roh-Mu yang kudus hadir kepada hamba-Mu, demikian juga kepada setiap jemaat-Mu. Sehingga ketika firman itu boleh kami gumulkan bersama, kami boleh diingatkan, kami boleh diajar, dan kami boleh dibukakan hati kami untuk seturut dengan firman-Mu, memiliki kesetiaan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 11. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan 8 sampai dengan 11. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbatin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah
akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan, pujilah Tuhan. Mazmur tanggapan. Marilah kita membaca Mazmur 126 secara berbalasan. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang inti. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bacaan kedua dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan, pujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka dari Injil Yohanes pasal 1, kita akan baca ayat 68 dilanjut 19 sampai yang ke-28. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8 dilanjut 19 sampai 28 yang demikian sabda Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes.
Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, sebab yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang itu yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagia dan diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dan melakukannya. Maranatha. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Pendeta. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah memurnikan hati menyambut pengharapan. Di dalam bacaan Yohanes tadi kita sangat tertarik apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Yohanes ketika diperhadapkan dengan pertanyaan. Mungkin bisa saja dia mengaku, "Ya, aku Mesias." Kalau di dalam konteks ini, Yohanes ingin dihormati dan ingin diagungkan di dalam kenyataan kehidupan bersama dengan sosial manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasih, yang sangat menarik siapa sih sesungguhnya Yohanes Pembaptis ini? Kalau kita perhatikan, Yohanes dilahirkan dari pasangan suami istri yang menurut perhitungan kedokteran biologis belum tentu bisa mereka mendapatkan janin di dalam kandungan. Karena Zakaria dan Elisabet ini sudah termasuk usia yang melewati batas untuk bisa mengandung seorang anak. Tetapi sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan sangat berbeda. Ketika Tuhan melakukan dan Tuhan menginginkan itu terjadi, maka terjadilah. Dimana kalau bahasa saudara kita dikatakan kun fayakun gitu ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, siapakah? Yohanes ini adalah anak dari Imam Zakaria dan Elisabet yang diberi kuasa Allah. Yang dipilih dan ditentukan oleh Allah melakukan apa yang harus dia kerjakan, mempersiapkan tentang kehadiran seorang Mesias. Kehadiran seorang juru selamat, kehadiran seorang yang mampu menggantikan apa yang dikatakan dosa-dosa yang harus kita terima. Dia adalah manusia biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ia adalah orang yang dipilih oleh Allah. Sesungguhnya keadaan yang demikian ini, manusia yang biasa, dia bukan nabi, bukan malaikat, bukan Mesias,
Tetapi orang yang betul-betul datang dari gurun, yang menyerukan suara pertobatan, yang menyerukan suara datangnya Mesias, yang menyerukan bagaimana orang diperkenan untuk datang, mengaku dan mendapatkan anugerah di dalam kehidupan mereka. Kalau kita baca di dalam ayat tadi, sama dengan apa yang dituliskan pasal Yesaya 40 ayat yang ketiga. Datang suara berseru-seru dari gurun untuk menyatakan pertobatan kepada banyak orang, supaya mereka yang mendengar dan percaya diselamatkan. Sekarang kalau kita melihat keberadaan Yohanes ini kira-kira sama enggak sama kita? Sesungguhnya sama Bapak Ibu. Kita bukan nabi, kita bukan malaikat, tetapi kita orang yang biasa. Apakah kita juga memiliki jabatan, memiliki tugas seperti apa yang dilakukan, diberikan Allah kepada Yohanes? Tadi di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai yang keempat. Dikatakan, roh Tuhan ada padaku, roh Tuhan ada di mulutku. Maka apa yang ada di dalam diri ini harus merupakan sesuatu yang bisa kita perbuat untuk memberitakan, untuk menyatakan. Kalau di dalam bahasa atau di dalam konteks Jawa pada waktu itu, orang mencari ilmu yang dikatakan manunggaling kawula Gusti. Nggih mboten, Pak? Iya toh? Orang Jawa itu selalu mencari bagaimana Allah ini boleh menyatu di dalam kehidupan kita. Mereka mencari, berusaha untuk mendapatkan apa yang dikatakan manunggaling kawula Gusti. Tetapi bagi kita orang yang percaya, kita nggak usah nyari. Tuhan telah memberikan dirinya untuk berada di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam Yohanes pasal 14 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Artinya di dalam konteks ini Allah memberikan dirinya untuk manjing dumunung. Tinggal di dalam kehidupan kita. Orang mencari tetapi Allah memberi. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Di dalam konteks ini, Yohanes Pembaptis itu sama dengan kita. Kita pun diberikan kuasa untuk melakukan pemberitaan, memurnikan hati tiap orang dan memurnikan hati diri kita sendiri. Supaya pengharapan yang Allah janjikan di dalam keselamatan, pengharapan Allah yang diberikan di dalam setiap pergumulan kita boleh dirasakan oleh banyak orang dan oleh diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di mana sih Pak buktinya kalau kita ini sama dengan Yohanes? Mari kita buka 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai yang ke-10. Sesungguhnya Yesus pernah menjanjikan dan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti Yohanes diberikan kuasa untuk memberitakan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Ketika untuk memurnikan hati kita harus menyadari siapa kita. Memurnikan hati harus kita sadari bagaimana kita harus hidup. Monggo. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai yang ke-10. Mungkin Ibu bisa membantu untuk membaca atau Bapak? Alkitabnya yang sudah terbuka. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai yang ke-10. Monggo Ibu. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Ketika kita memiliki kedudukan yang sama seperti Yohanes Pembaptis, kita bukan nabi, kita bukan malaikat, tetapi kita diberikan oleh Allah sebuah kuasa. Di dalam Yesaya 61 tadi dikatakan, roh Allah diberikan kepada saudara. Roh Allah ada di dalam kehidupan saudara. Sehingga di dalam konteks ini 1 Petrus pasal 2 mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih.
Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Artinya, kita dipilih oleh Allah untuk disendirikan, kita dipilih oleh Allah untuk menjadi imam. Imamat yang rajani. Ya, yang namanya imam itu membawa orang datang kepada Allah. Apakah imam itu jabatan saya? Atau jabatan oleh Pak Warto sendiri? Tidak. Imam itu juga menjadi milik jabatan kita semua, tetapi ada hal-hal khusus yang dimiliki oleh pendeta. Tetapi kita perlu sadari pada saat sekarang ini, imam itu juga menjadi tanggung jawab. Imam itu juga menjadi jabatan yang diberikan Allah kepada saudara. Imam membawa orang datang kepada Allah. Orang yang memiliki pergumulan yang berat. Kita hadir membawa dirinya kepada Allah untuk meminta pergumulan itu bisa diselesaikan. Ada orang yang sakit. Kita datang membawa dia untuk berdoa, memohon kesembuhan. Berarti kita menjadi imam untuk datang kepada Allah supaya kesembuhan itu dihadirkan. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, imamat yang rajani, kepunyaan Allah sendiri. Sehingga di dalam konteks tadi dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Mosok sih bisa sih Pak memberitakan perbuatan yang besar? Mari kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-12. 11 dan 12. Betul, apakah benar orang-orang seperti Bapak Ibu bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di hadapan Allah? Ya, Yohanes pasal 14 ayat 11 sampai yang ke-14 boleh dibaca. Di sana kita akan melihat sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada kita semua untuk dapat berbuat, membawa orang, menyatakan kebenaran Allah. Ya, monggo. Mungkin ya, mbaknya yang baju merah mungkin yang sudah memperoleh ya. Yohanes 14 ayat 11 sampai 12 sampai 14. Silakan, Pak. Saudara-saudara yang dikasih di dalam, betapa Allah mengasihi, tidak hanya menyelamatkan, tidak hanya memberikan tetapi kita diberikan hak. Jika engkau percaya maka engkau mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ini saudara-saudara, kuncinya percaya. Beriman penuh dan hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesetiaan. Tidak memiliki dendam dan iri kepada orang lain. Tidak memiliki rasa sakit hati ketika kita dicemooh, difitnah, dihina dan seterusnya. Kita bisa mengampuni. Dan ketika semuanya itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Di sana ketika saudara menyadari di dalam iman percaya dan mampu melakukan perbuatan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Di situ kita sudah memiliki. Dan Allah melihat, hai anakku, hatimu sudah kau murnikan. Jadi saudara-saudara, memurnikan hati haruslah nampak di dalam setiap kehidupan yang boleh kita jalani. Memurnikan hati bukan berarti aku harus menyendiri, bersemedi, nggak mau kumpul dengan orang lain, tidak berkomunikasi dengan saudara, tidak. Justru kemurnian itu akan nampak ketika kita menyadari, Yesus, aku percaya sepenuhnya kepadamu. Yesus, aku bersyukur Engkau telah memberikan kekuatan kepadaku. Aku bersyukur karena Engkau boleh memimpin aku untuk mengunjungi banyak orang, mendoakan banyak orang, memberitakan tentang kasih setiamu. Ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Dunia perlu mendengar berita pertobatan.
Yohanes menunjukkan karya kemurnian hatinya untuk memberitakan pertobatan. Mesias akan datang, bertobatlah. Datanglah kepada Yesus. Nah ini tadi di dalam Yohanes pasal 1, demikian juga pasal 14 jelas sekali di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dipilih oleh Allah, dijadikan imam, menjadi milik Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi bentuk yang harus kita perbuat. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis di dalam kehidupan kita? Kalau kita baca di dalam ayat 10 sampai ke 18, di sanalah yang harus kita beritakan. Yesus yang mampu untuk memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah. Yesus yang mampu mengangkat dosa-dosa orang yang tidak terampuni di dalam hidup sosial manusia. Ya, secara manusia, dia harus dihukum mati. Tetapi Yesus bisa memberikan kehidupan kepada mereka. Ketika kita tidak punya pengharapan, ketika kita putus asa, ketika kita meninggalkan Allah di dalam kehidupan kita, maka perbuatan besar itu tidak akan pernah terjadi. Dan kemurnian hati tidak ada di dalam diri saudara. Orang yang dimurnikan adalah orang yang menyadari, memberitakan dan menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang datang dan memohon, setiap orang yang datang dan meminta, setiap orang yang datang bersujud, Tuhan inilah aku. Aku adalah orang yang biasa, aku tidak memiliki kemampuan apapun. Tetapi aku bersyukur Engkau memberikan aku untuk aku mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan. Itu yang diberitakan oleh Yohanes. Dialah terang. Dialah ada sebelum dunia dijadikan, dialah yang menciptakan dunia ini, dialah yang membebaskan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, bersaksi atau memberitakan pertobatan tidak perlu kita berteriak-teriak. Oi, bertobat. Ini Tuhan Yesus mau Natalan nih kita. Tidak perlu. Wujudkan. Ketika saudara pernah mengalami Tuhan memberikan pertolongan. Ketika di dalam pergumulan ternyata Tuhan memberikan pertolongan. Saudara bisa bersaksi kepada banyak orang. Ketika mereka bercerita tentang pengalaman yang mereka alami, lalu kita, sama yang seperti aku lakukan. Tetapi aku sudah terbebas. Karena aku berdoa dan aku percaya kepada Tuhan Yesus. Orang itu nanya, Yesus itu siapa? Konteks-konteks kehidupan yang kita alami, bisa kita ceritakan kepada banyak orang tentang karya Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Nah, ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Janganlah kita menjadi orang yang berteriak-teriak Tuhan, Tuhan, tetapi Tuhan Yesus aku tidak mengenal Engkau. Nyala daripadaku dan masuklah ke dalam dunia orang mati yang ada adalah ratap, tangis dan kertak gigi. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Lalu bagaimanakah supaya kita terus bisa hidup dipimpin oleh Roh dan terus hidup melakukan apa yang Tuhan mau, memberikan bukti bahwa hatiku sudah dimurnikan oleh Allah. Mari kita kembali kepada bacaan 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19. Apa yang dikatakan di sana? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Ya. Janganlah padamkan roh. Nah ini Bapak Ibu. Kalau kita sudah diberikan kuasa dan roh Allah di dalam kehidupan, jangan kita padamkan. Tetapi teruslah kita pelihara. Teruslah kita tumbuhkan hingga memberikan buah-buah yang baik. Buah-buah untuk pemberitaan firman, buah-buah untuk kita semakin dikuatkan. Buah-buah membawa orang boleh dikuatkan iman mereka, boleh dihiburkan kesedihan mereka. Jangan kita padamkan. Di beberapa jemaat sedang bertumbuh ini, seakan-akan kuasa roh ada di dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka diajak, yuk ikut, ini mungkin diajak Pak Pendeta gitu ya. Kita doakan saudara kita yang sedang ada pergumulan. Waduh Pak,
Kula mboten saged tasih sibuk tasih tanggung jawab ingkang kedah kawula rampungaken. Berarti kita mulai memberikan tanda-tanda untuk memadamkan roh itu. Kita ada pergumulan, mari kita datang di dalam doa. Enggak dulu aku lagi enggak mood. Kenapa? Faktor enggak mood ini menjadi penghalang kita untuk datang kepada Allah. Bukanlah di dalam kondisi yang seperti itu kita harus menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Nah ini saudara-saudara yang dikasih di dalam, sering keadaan-keadaan pribadi di dalam kehidupan kita menjadi penghalang atau menjadi roh itu padam di dalam kehidupan ini. Ini katakan, memurnikan hati, jangan padamkan roh di dalam kehidupan yang boleh Tuhan hadirkan. Saudara yang dikasih di dalam Kristus, memurnikan hati berarti bersyukur atas pemilihan Tuhan, bersyukur atas roh yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Memegang iman percaya dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan. Dan kita jangan padamkan roh di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana cara memeliharanya, Pak? Kita kembali kepada bacaan Mazmur tadi. Bacaan Mazmur di ayat yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Kita minta pemulihan. Ketika kita berada di dalam kepahitan, ketika kita berada di dalam sakit hati, ketika kita berada di dalam keputusasaan, minta Tuhan pulihkanlah aku dari keputusasaanku. Pulihkanlah aku dari kepahitanku. Kita akan terus terpelihara di sana. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sering di dalam kehidupan ini, ya, kepahitan itu sering hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita memadamkan roh, kita akan terus pelihara kepahitan itu. Tetapi ketika kita memohon dipulihkan kembali, kita mohon diampuni, kita mohon dituntun terus, maka kemurnian itu akan terus terjaga. Yang pada akhirnya, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, disebutkan di dalam ayat yang kelima dan keenam di dalam Mazmur tadi. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas. Artinya apa saudara? Tuhan itu tahu apa yang akan diberikan buat kita. Tuhan itu mengerti apa yang diperbuat oleh anak-anaknya. Saudara akan selalu ada di dalam damai dan kemurnian hati. Dan pengharapan itu menjadi sesuatu yang pasti kita pegang. Tidak akan pernah terlewatkan. Karena Tuhan berjanji dan janji Tuhan itu setia. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, pagi hari ini apa yang dikatakan kemurnian hati berarti kita harus menyadari bahwa kita sama seperti Yohanes Pembaptis. Kita dipilih, kita disucikan, kita diberikan kuasa, kita diberikan tanggung jawab. Dan roh itu ada, jangan kita padamkan. Dan roh itu ada, harus kita pelihara. Untuk terus hidup kita dipulihkan, dipulihkan, dan dipulihkan. Sehingga Tuhan akan mengatakan, aku bersuka cita kepadamu anakku. Karena hatimu selalu ada di dalam kemurnian. Perkataan dan perbuatanmu membawa banyak orang datang kepadaku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita diingatkan, saudara bukan nabi, bukan malaikat, tetapi saudara adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Orang-orang yang sudah dimurnikan hatinya untuk menyatakan kemurnian itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Dalam saat ini ada persembahan pujian dari vokal grup. Anak-anak mahasiswa kami persilakan.
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh dan lihatlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas apa yang boleh terjadi pada pagi hari ini di tempat ini. Kami yakin dan percaya, apa yang boleh kami kumpulkan bersama-sama di dalam pemurnian hati kami untuk berpengharapan di dalam kehidupan yang boleh kami jalani. Engkau ada bersama, bahkan Engkau hadir, dan Engkau tinggal di dalam setiap kehidupan yang boleh kami miliki. Ketika banyak orang ingin mencari bagaimana Tuhan boleh dipersekutukan dengan setiap orang. Tetapi di dalam nama Yesus Kristus, karena kasih karunia yang begitu besar, Engkau menghadirkan kekemuliaan-Mu, Engkau menghadirkan kuasa-Mu, Engkau menghadirkan diri-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah itu semuanya ya Bapa. Kami boleh tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Sehingga kehidupan kami akan terus menunjukkan dan menampakkan bagaimana hati dan kehidupan kami terus dimurnikan oleh Tuhan. Karena apa yang boleh kami perbuat, apa yang boleh kami pikirkan dan boleh apa kami perkatakan, semuanya bersumber dari kuasa Roh-Mu sendiri yang kudus. Bapa yang ada di sorga, pada pagi hari ini kami ingin serahkan kehidupan kami satu persatu di dalam tangan kasih setia dan kuasa-Mu. Biarlah apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan sebagai suatu anugerah penyertaan benar-benar boleh memimpin dan menuntun kami, menguatkan kami, bahkan berjalan di dalam rancangan-rancangan yang indah, yang boleh kami nyatakan dan boleh kami syukuri di dalam pekerjaan-pekerjaan kami, baik pekerjaan di dalam kehidupan sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai pegawai negeri. Demikian juga bahkan kami yang ada tinggal berusaha di dalam rumah kami masing-masing, di dalam kehidupan kami. Demikian juga tanggung jawab kami sebagai seorang ayah,
sebagai seorang suami, tanggung jawab kami sebagai seorang ibu dan seorang istri, demikian juga tanggung jawab kami sebagai anak-anak. Biarlah semuanya itu nyata kasih setia Tuhan berjalan dan terus menyertai serta nampak di dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur atas semua karya Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan yang boleh kami lakukan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami ingin sehati sepikir di dalam nama Yesus Kristus untuk menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak dapat hadir bersama dengan kami, yakni Ibu Parni Sudaryo, Ibu Suparni, Bapak Wiyadi, Bapak Eko Adi Suwondo, Bapak Budi Adi, Bapak Yani Agung, Ibu Sri Sarah, Bapak Haryanto, Ibu Ginem, dan Ibu Parni Slamet di dalam keberadaannya yang ada sekarang ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh mendengarkan doa dan permohonan kami. Berkati ketika mereka berada di dalam pemulihan kesehatan mereka. Dan kuatkan serta hiburkan kepada mereka yang pada saat ini ada di dalam perawatan. Biarlah di dalam nama Yesus Kristus makanan, obat, perawatan, dan juga peralatan, dan keluarga yang mendampingi, dokter dan perawat yang melakukan karya pekerjaannya, jadikanlah itu sebagai sarana mujizat Tuhan boleh terjadi untuk kesembuhan saudara-saudara kami ini. Demikian juga Bapa yang ada di sorga. Kami melihat setiap hati yang datang di tempat ini. Banyak hal pergumulan yang dihadapi. Banyak hal yang menjadi beban di dalam kehidupan mereka. Kami ingin serahkan Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami memohon kiranya Kau boleh angkat pergumulan dan beban mereka. Tuhan berikan jawab untuk mendapatkan jalan keluar. Sehingga mereka pun mendapatkan atau memperoleh sukacita yang boleh Tuhan hadirkan. Bapa yang ada di sorga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sudah Engkau berkati di dalam pernikahan mereka. Ketika mereka merindukan buah kasih di antara mereka, biarlah Engkau boleh memberkati benih-benih kehidupan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan pasangan yang Engkau berkati ini. Karena Engkau sudah memiliki rancangan dan rencana. Setiap anak atau setiap manusia yang belum dikandung, yang belum ada di dalam kehidupan untuk dilahirkan, Engkau sudah mengenal, Engkau sudah mengkuduskan. Apa yang rencana menjadi pengenalan dan pengkudusan-Mu bagi setiap keluarga ini Tuhan, hadirkanlah di dalam kehidupan mereka. Supaya semakin sukacita ini menjadi penuh. Supaya nama Tuhan boleh menjadi sebuah yang diwariskan untuk kehidupan pewartaan dan untuk kehidupan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Bapa. Engkau akan melakukan dan Engkau akan menyatakan mujizat-Mu kepada setiap kami yang boleh terus percaya dan terus berserah dan beriman kepada karya apa yang Tuhan boleh hadirkan di dalam setiap kehidupan keluarga. Bapa yang ada di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Kami percaya dan kami bersyukur. Apa yang ada pada diri mereka pada saat sekarang ini adalah menjadi bagian rancangan Tuhan untuk menghadirkan masa depan mereka. Kami bersyukur Tuhan selalu menyertai anak-anak kami. Selalu memberkati anak-anak kami di tengah pelajaran, di tengah pendidikan yang mereka alami, bahkan juga di tengah-tengah pergumulan serta pekerjaan yang boleh mereka lakukan. Kami bersyukur atas semua yang Tuhan hadirkan kepada anak-anak kami. Dan kami percaya Engkau akan menuntun dan membimbing mereka sehingga mereka boleh menemukan apa yang Tuhan sediakan. Bapa yang ada di sorga, kami juga ingin serahkan semua kegiatan gereja GKJ Jebres di tempat ini. Kami bersyukur Engkau boleh menghadirkan Bapak Pendeta beserta dengan keluarga yang terus boleh melayani dan terus membawa jemaat ini untuk bertumbuh di dalam iman percaya mereka. Dan juga kami bersyukur semuanya itu Engkau hadirkan untuk didukung oleh penatua, oleh majelis di dalam segala pelayanannya. Sehingga kami juga percaya dan bersyukur semua kegiatan yang dilakukan di dalam pengajaran sekolah minggu, di dalam persekutuan doa, di dalam pemahaman Alkitab, bahkan di dalam persekutuan-persekutuan kelompok, Tuhan berkarya dan Tuhan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur atas semua karya Tuhan yang boleh nyata. Bapa yang ada di sorga, di dalam kehidupan kami sebagai warga negara, kami juga bersyukur atas karya Tuhan. Tuhan telah menunjukkan penyertaan-Mu kepada para pemimpin kami, sehingga bangsa ini boleh dibawa untuk terus
berada di dalam rancangan-rancangan Tuhan untuk menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur, bangsa yang ada di dalam kasih setia dan pertolongan-Mu senantiasa. Kami bersyukur karya Tuhan boleh memimpin para pemimpin kami. Demikian juga kami berharap di dalam iman percaya kami ingin bersatu hati dan pikiran di dalam nama Yesus Kristus untuk meminta dan menyatakan syukur kami atas akan penyertaan Tuhan di dalam pemilu yang akan datang. Tuntun setiap hati masyarakat dan bangsa ini untuk memilih di mana Tuhan berkenan menempatkan dari 3 calon ini untuk memimpin bangsa kami. Tuntun hati kami untuk memilih mana yang Tuhan berkenan untuk menyatakan kasih setia kuasa Tuhan bagi bangsa kami. Bapa yang ada di sorga, kami juga ingin serahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang pada saat ini tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami bersyukur Tuhan boleh hadirkan bertambahnya usia, boleh hadirkan bertambahnya anugerah, dan boleh Tuhan hadirkan bertambahnya rancangan-rancangan yang semakin nyata di dalam kehidupan mereka. Bapa yang ada di sorga, kami juga ingin serahkan kehidupan kami semuanya di dalam tangan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan kami percaya Engkau ada bersama kami pada saat ini, dan Engkau mendengarkan setiap doa yang boleh kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, Penolong, dan Allah serta Bapa kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam ibadah Minggu Advent ketiga ini, kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan yang telah kita masukkan dalam kotak sebelum ibadah. Marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari penghasilanmu. Maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan pujikan pujian pengucapan syukur. Oh
kita bawa persembahan di dalam doa. Segala puji syukur bagimu ya Allah, karena kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami, bahkan sepanjang kehidupan kami. Kami boleh bersyukur Engkau memelihara iman kami melalui ibadah saat ini. Engkau memelihara iman kami melalui firman-Mu. Kami boleh bersyukur atas kasih anugerah Tuhan telah memurnikan hidup kami. Kami juga bersyukur Engkau memelihara kehidupan jasmani kami. Engkau memelihara melalui pekerjaan kami, melalui talenta, melalui segala ciptaan-Mu, bahkan Kau pakai orang-orang untuk menjadi jalan berkat bagi hidup kami. Dan Engkau mampukan kami terus untuk menjadi jalan berkat bagi sesama kami pula. Saat ini Tuhan, ucap syukur kami bawa dalam bentuk persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan, berguna untuk pelayanan dan kesaksian, terkhusus di GKJ Jebres ini. Tuhan, berkatilah hidup kami pula, agar seluruh kata dan kerja kami penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan undur dari tempat ibadah ini. Kiranya Tuhan pimpin, berkati kami di dalam perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat. Berkatilah hidup kami, agar seluruh hidup kami mewujudkan kemurnian di dalam penantian Tuhan, di dalam sukacita. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa-doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kami boleh berdoa, Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 425, bait pertama dan kedua.
persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan mengatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari tempat ibadah ini dan kita menyatakan pemurnian hati telah diberikan kepada saudara untuk menyatakan warta dan pertobatan. Kirimlah pelita Injili, kabar sukacita dan pengharapan. Mari lanjutkan kehidupan kita dalam sukacita menyambut pengharapan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah, Anak dan Roh Kudus. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.